saya Abdul Malik Ibrahim. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Hari ini saya akan coba latihan dasar mengenai Python. Mungkin latihannya tentang input dan output dulu ya, yang paling dasar karena saya juga masih belajar untuk yang Python. Mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke prakteknya aja ya. Nanti saya jelaskan di dalam praktek codingannya. Mohon maaf jika misalkan ada penjelasan saya yang salah, nanti bisa direvisi saja di kolom komentar. Oke, langsung saja. Kita buka Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code-nya tampilannya seperti ini. Kita buat file dulu. Kita new file. Nah, kita pilih Python. Kemudian kita save. Kemudian saya coba taruh di dokumen ya. Dan ini project latihan, jadi saya taruh dokumen di folder project latihan. Kita kasih nama latihan. Nah, proses input dan output di Python itu menurut saya sangat mudah. Misalkan saya mau coba buat sebuah program, input nama, kemudian input umur, lalu ditampilkan di terminal Python-nya. Langsung saja kita buat variabel nama. Nah, untuk input di Python itu hanya ini saja. Tulis input, lalu masukkan labelnya mau apa nih? Masukkan nama misalkan. Kemudian umur. Umur kita buat variabel umur. Terus kita lakukan proses input di sini dengan label masukkan umur. Nah, kemudian setelah itu kita mau print out gitu ya. Kita mau print yaitu menggunakan script print seperti ini saja. Nama Anda adalah, karena kita mau masukin variabel nama yang tadi kita input, jadi setelah tanda petik ini kan nama Anda adalah, kita mau masukin variabelnya nih di dalam sini, kita pakainya koma. Baru kita tulis nama variabelnya tadi, nama. Kemudian kita koma lagi, umur Anda adalah, koma, masukin variabel umurnya. Kemudian di belakang tahun. Cukup 3 baris ini saja. Coba kita jalankan. Nah, di sini saya coba masukkan nama saya Abdul Malik Ibrahim. Umurnya misalkan 27 tahun. Nah, seperti itu, mudah kan? Jadi, pada saat kita lakukan proses masukkan nama, ini adalah labelnya. Yang ini, gitu kan? Kemudian ada proses input di sini. Dia mau minta input kan di sini. Kita tulis nih Abdul Malik Ibrahim. Terus kita enter kan. Nah, Abdul Malik Ibrahim ini disimpan di variabel nama. Oke. Kemudian enter, lanjut ke script yang keduanya atau row kedua. Di sini ada label umur. Ditampilkan nih label masukkan umurnya. Terus karena di sini ada proses input, dia minta inputan, gitu kan? Nah, kita tulis nih 27. 27 ini pada saat kita enter, dia akan tersimpan di variabel umur. Nah, setelah itu kita tinggal print aja. Print aja dengan embel-embel nama Anda adalah, koma, masukkan variabel namanya, terus koma lagi, umur Anda adalah, koma, masukkan variabel umurnya. Jadi seperti itu, mudah. Nah, sekarang oh iya, satu lagi informasi tambahan. Kalau kondisinya seperti ini saya mau bahas mengenai tipe data ya. Jadi kalau kondisi input seperti ini saja, itu secara default Python itu tipe datanya itu string, gitu kan. Terus kok gimana kalau mau tipe datanya integer atau tipe datanya float, gitu kan? Nah, misalkan kita mau umur itu kan angka ya, bilangan bulat. Pastikan pakai integer dong. Nah, kita tulis aja di sini in. Ini artinya integer. Terus kita tutup. Jadi integer buka kurung, di tengah-tengahnya input dan labelnya mau apa gitu. Jadi nanti umur ini punya tipe data integer kayak gitu. Oke. Sekarang kita mau coba lakukan yang lebih ada perhitungan matematikanya lah gitu.
Nah, kita coba mau pakai konversi suhu mungkin ya. Kita mau coba pakai konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tentuin nama variabel Celsiusnya itu mau apa. Nah, saya ambil contoh, nama variabelnya itu adalah Celsius saja ya. Celsius adalah sama dengan, karena kita akan memasukkan angka di sini, kita boleh menggunakan integer ataupun float. Ya, float. Ini sama ya. Jadi nanti kalau float itu untuk angka desimal, kalau misalkan integer itu untuk angka bulat. Nanti saya jelaskan kenapa harus ada ini ya, integer dan float. Oke, saya masukkan dulu integer. Kemudian ada lakukan proses input di sini. Labelnya adalah masukkan Celsius. Ini. Kemudian kita buat lagi satu variabel yaitu namanya konversi. Nah, di sini variabel ini akan menyimpan hasil perhitungan konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya adalah Celsius dikali 9/5 plus 32. Ini adalah rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit ya. Kemudian kita print, kita tampilkan hasil konversi adalah koma, karena kita memasukkan variabel, kita tulis konversi di sini. Konversi. Nah, kita coba jalankan. Nah, Celsius kita tulis 15. Hasil konversi adalah 59,0. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalau misalkan kita tidak kasih tipe data integer di sini. Kayak contoh kayak gini aja nih. Berarti kan tipe datanya string dong. Nanti kita misalkan input 15 disimpan oleh variabel Celsius, itu tipe datanya string. Kalau tipe data string harusnya itu tidak bisa dilakukan perhitungan matematika karena di tipe datanya string. Kita coba jalanin. 15. Si error. Karena apa? String itu memang bisa menyimpan angka dan huruf. Oke, simbol semuanya itu bisa disimpan oleh string. Tapi string itu hanya untuk output aja nanti. Jadi kita nyimpen data string. Kayak tadi nih, yang ini. Nyimpen nama, terus kita outputin aja. Kalau misalkan mau dicoba untuk perhitungan matematika kan harus valid ya. Dia itu integer kah atau float kah. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan. Jadi jangan sampai lupa kita mau ngasih tipe data string, tipe data asal-asalan. Nanti ketika ada perhitungan di situ ternyata tipe datanya string, ya pasti error. Nah, akan bisa seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang. Boleh komen. Kalau ada yang suka boleh like. Saya Abdul Malik Ibrahim, pamit undur diri. Terima kasih.